Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita melanjutkan kajian hadis dari kitab Syifa As-Saqim karya Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Kita lanjutkan ke hadis yang kedua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Aballahu ayyarzuqa abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib, rawahul Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala enggan memberikan rezeki kepada hambanya yang beriman kecuali dengan cara yang tak terduga atau dari arah yang tidak terduga. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman maka dia akan mendapat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala dari arah yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak terduga. Berarti selain orang yang beriman adalah orang yang tidak beriman. Nah, kemudian orang yang beriman yang dimaksud di dalam hadis ini tentu saja bukan orang yang sekedar beriman dalam arti percaya. Setiap orang Islam pasti dia percaya akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud beriman di sini bukan sekedar percaya, tapi orang yang beriman di sini adalah orang yang memiliki keyakinan, bukan sekedar percaya. Jadi jika diterjemahkan secara bebas, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang yakin kepadanya dari arah yang tidak diduga-duga, dari arah yang tidak dia sangka. Ini sesuai juga dengan ayat di surat At-Talaq. Ada di ayat kedua dan ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya, pasti akan memberikan kepadanya jalan keluar. Nah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah kedudukan yang tinggi yang dicapai oleh mereka yang memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka. Tentu saja mencapai keyakinan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu memerlukan tahapan-tahapan seperti yang disampaikan ulama. Ada ilmul yakin, ainul yakin, ada haqqul yakin. Tapi artinya orang yang yakin itu di atas orang yang percaya. Keyakinan itu sendiri diartikan dengan kepercayaan terhadap sesuatu yang mengakar di dalam hati manusia dan tidak digoyahkan dengan berita atau definisi atau kabar apapun. Itu yang dinamakan keyakinan. Tapi kalau sekedar percaya, kepercayaan saja itu bisa digoyahkan dengan atau dipatahkan dengan pendapat-pendapat. Tapi kalau sudah menjadi keyakinan yang mengakar di dalam hati, maka itu tidak bisa dipatahkan dengan berita apapun. Itu yang namanya keimanan yang di atas, yang berkualitas, yaitu berkeyakinan. Nah, apa maksud di dalam hadis ini Allah tidak akan memberi rezeki kepada orang yang beriman dalam arti memiliki keyakinan kecuali dari arah yang tidak disangka-sangka? Ada beberapa penjelasan. Di antaranya min haitsu la yahtasib, yaitu
dari arah yang tidak diduga, berarti dari arah yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Kalau ada min haitsu la yahtasib, bukan berarti orang yang memiliki keyakinan itu tidak mencari rezeki kemudian berpangku tangan, menunggu rezeki itu datang dari arah yang tidak terduga. Tidak seperti itu. Justru ada kata-kata min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dia duga, berarti dia ini memiliki rencana, tapi rezekinya datang tidak dari arah yang dia rencanakan. Jadi justru orang yang bertakwa, orang yang berkeyakinan, itu orang yang beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mencari rezeki, tapi bukan karena rakus terhadap dunia, tapi karena beradab menjalankan fungsi dirinya hidup di alam ini atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka orang yang beriman mendapatkan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Habib Ahmad bin Umar bin Smith di dalam kalamnya dia mengatakan bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai salah satu hambanya, yaitu hamba-hambanya yang memiliki keyakinan di sisinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki kepada hamba tadi dari jalan yang tidak direncanakan oleh hamba tadi. Jadi hamba tadi akan merencanakan sesuatu untuk mendapatkan atau menyambut rezeki, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan rezekinya bukan dari arah yang direncanakan oleh hamba tadi. Sehingga hamba tersebut mendapatkan rezeki dan dia sadar bahwa rezeki itu dia dapat bukan atas usahanya, tapi dia berusaha, tapi rezeki itu didapat bukan atas usahanya, datang dari arah yang tidak diduga-duga, yaitu dari arah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan hambanya di dalam keburukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan setiap rencana hamba tadi untuk mendapatkan rezeki berhasil, sukses, dan ini ada dannya ya, berhasil, sukses, dan menjadikan hamba tadi selalu bersandar dengan planningnya, bersandar dengan logikanya, bersandar dengan rencana-rencananya, sehingga dia itu tidak memiliki tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rusak keyakinannya kepada Allah, dia menjadi yakin kepada planning, logikanya. Nah, ini suatu keburukan. Nah, sedangkan orang-orang yang memiliki keyakinan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bekerja dan dia tidak pernah bertanya, di dalam hatinya tidak ada pertanyaan bagaimana rezeki itu datang, kapan rezeki itu datang, dari mana arah rezeki itu datang. Dia bekerja, dia punya planning, tapi dia tidak bersandar dengan kerja dan planningnya. Dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa dia bekerja? Dia bekerja karena beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan fungsinya di alam semesta ini. Tapi dia tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna min haitsu la yahtasib di sini bisa memiliki makna bahwa orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan rezeki, memberikan rezeki kepadanya, tetapi rezeki tadi tidak mengganggu ketawakalannya kepada Allah, kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada hamba tersebut, dan hamba itu akan tetap yakin, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang-orang yang tidak memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan rezekinya
min haitsu yahtasibun, dari arah yang dia duga-duga, yaitu dari arah yang dia sangka, dari planning yang dia rencanakan, yaitu maknanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dan membiarkan dia tergantung, bersandar, pasrah kepada planning dirinya, kepada logikanya, sehingga menjadikan setiap bertambahnya rezeki yang ada pada dirinya menjadikan dia tipis keimanannya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada nikmat dan melupakan pemberi nikmat, naudzubillah min dzalik. Kemudian makna min haitsu la yahtasib, di antara makna min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga, sebagian juga mengatakan min haitsu la yahtasib, dari sesuatu yang tidak diduga dan tidak terhitung, tidak masuk dalam kalkulasi, dalam perhitungan. Berarti rezeki min haitsu la yahtasib itu rezeki yang tidak terhitung besar dan jumlahnya. Sedangkan rezeki yang sudah di planning itu rezeki yang sudah ditakar oleh orang tersebut karena dia tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ittaqillah fama ra'aitu tagiyan muhtajan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab aku tidak pernah melihat orang-orang yang bertakwa itu dalam keadaan fakir, dalam keadaan muhtaj. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan tercukupi hidupnya, pasti akan bahagia hidupnya, dan pasti dia akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan rezeki selalu tidak terputus kepadanya dari arah yang tidak terduga-duga. Sedangkan orang yang tidak bertakwa kepada Allah, tidak beriman, tidak memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan hidup selalu dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, dalam kesedihan, dalam kegundahan. Walaupun di kanan kirinya ini dikelilingi oleh emas dan perak, walaupun hidupnya ini tenggelam di dalam emas dan perak, dia tetap dalam keadaan ketakutan akan kemiskinan karena dia tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa saya jelaskan dari hadis yang singkat tetapi padat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita keimanan yang bisa mengantarkan kita kepada keyakinan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan rezeki kepada diri kita dari arah yang tidak diduga-duga dan rezeki yang menjadikan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang kelak menjadi saksi baik bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.